Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberitahu kalian bagaimana saya bisa menjadi VTuber hanya modal sistem operasi yang FLOSS, yaitu Linux. Hampir semua VTuber lain melakukan streaming dan pembuatan konten di sistem operasi Windows. Namun tidak bagi saya. Saya berbeda dari VTuber yang lain dan tidak pakai Windows. Buat yang belum tahu, saya selama ini nge-VTube dan membuat video ini tuh menggunakan sistem operasi dan juga perangkat lunak yang FLOSS, seperti Linux misalnya. Saya membuat video ini juga untuk memotivasi pengguna Linux bagi yang ingin jadi VTuber atau juga VTuber yang ingin pindah ke Linux. Sebelum kita lanjut, perlu diingatkan lagi, VTube yang saya maksud itu virtual YouTuber, bukan aplikasi MLM Ponzi penipuan nonton iklan dibayar. Hadir di Indonesia. Kalau VTube yang itu tidak support karena cuma ada di Android aja, kecuali jika pakai emulator. Untuk OS, saya menggunakan Ubuntu Mate 20.04. Ubuntu ini tuh artinya bukan usus buntu. Alasannya karena distro Ubuntu ini cukup mudah dipakai dan juga saya memilih desktop Mate karena ringan. Semua distro Linux selama keluaran yang cukup baru seharusnya bisa untuk dipakai nge-VTube. Untuk kompatibilitas, semua hardware saya dapat terdeteksi dan juga dipakai di Linux, jadi gak ada masalah. Alat-alat streaming saya juga aman semua di Linux. Soundcard saya langsung terdeteksi dan untuk webcam saya terlalu miskin jadi pakai HP. Saya menggunakan aplikasi DroidCam untuk mengubah HP menjadi webcam dan di Linux ini bisa, namun aplikasinya agak sedikit lebih ribet jika dibandingkan versi Windows-nya. Selama kalian gak pakai alat yang aneh-aneh yang perlu software proprietary di Windows buat pakainya, kemungkinan bakal aman dipakai di Linux. Untuk melakukan tracking model VRM saya menggunakan aplikasi web yang FLOSS bernama Kaleidophase 3D. Aplikasi ini dapat dibuka di browser seperti Firefox atau Chrome dan bahkan bisa langsung dimasukkan ke OBS juga jika perlu. Karena Kaleidophase 3D ini berjalan di browser dan bukan aplikasi, saya bisa membukanya di Linux dengan mudah. Jika kalian ingin menjadi VTuber juga, kalian bisa lihat video saya sebelumnya tentang tutorial menjadi VTuber. Bisa untuk pengguna Windows ataupun Linux. Dan VTube ini bukan yang nonton iklan. Untuk melakukan record dan stream, saya menggunakan software FLOSS bernama OBS. OBS adalah singkatan dari Open Broadcaster Software yang bisa digunakan untuk rekam layar dan juga melakukan live streaming. OBS ini berjalan dengan baik di Linux, namun gak tahu kenapa beberapa opsinya itu agak berbeda posisinya jika dibandingkan sama versi Windows. Tapi selain itu aman dan saya tetap bisa melakukan pembuatan konten di Linux. Untuk melakukan edit video, saya masih menggunakan aplikasi yang FLOSS tentunya, yaitu Kdenlive. Kdenlive ini adalah aplikasi edit video FLOSS yang cukup lengkap fiturnya untuk penggunaan saya. Cara menggunakannya bisa dibilang sedikit agak sulit jika dibandingkan dengan alat edit video untuk awam. Tapi menurut saya ini nggak susah-susah banget untuk dipelajari. Kekurangan Kdenlive ini yang saya rasakan bisa dibilang agak kurang stabil dan kadang suka crash. Jadi kalian harus rajin nge-save. Tapi Adobe Premiere bajakan juga sering crash, jadi sama aja mau floss atau enggak. Sama-sama rajin crash. Jadi kalian tetap harus rajin save. Hasil edit saya juga gak jelek-jelek banget dan masih usable walaupun pakai software FLOSS bikinnya. Untuk voice changer, saya gak pakai voice changer. Saya cowok asli, real, bukan tante-tante pakai voice changer. Jadi gak perlu pakai voice changer. Ini suara asli saya, real, no hoax, garansi resmi. Kesimpulannya, kalian bisa nge-VTube menggunakan Linux dan perangkat lunak FLOSS. Saya sendiri cukup puas dan gak terlalu mendapatkan banyak masalah saat menjadi VTuber menggunakan Linux dan perangkat lunak FLOSS lainnya.
Saya mendukung perangkat lunak Floss karena Floss itu lebih bebas dan juga aman. Software proprietary seperti Windows, Microsoft Office, dan Adobe Premiere bajakan dari Bagas 31 dan Kuiha tidak jarang memiliki batasan alias tidak bebas dan juga memiliki spy-spy atau mata-mata di dalam softwarenya. Dan juga kalian bisa menghemat uang dengan memakai software Floss karena F di Floss itu artinya free dan L di Floss itu artinya libre yang berarti bebas. Sebelumnya, terima kasih banyak ke Bapak Floss Indonesia, yaitu Anton Wibowo atau Sivo, yang selalu memperjuangkan software Floss di Indonesia. Dan saya harap dengan video ini saya bisa ikut membantu perkembangan penggunaan software Floss di Indonesia. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Bye!